Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat medsos. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Aswan, pelukis Betawi yang 4 hari lalu saya bertestimoni tentang Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, atau lebih akrabnya dipanggil KDM, atau Bapak Aing. Ya, Bapak Aing juga. Saya beberapa hari ini dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman saya mengenai di channel YouTube saya mengenai testimoni saya tentang Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, mereka bertanya tentang kesaksian saya pada 10 tahun lalu ketika membuat buku Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis. Ya, ini bukunya. Ya, ini bukunya. Kita saat itu bersama dengan budayawan Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi, diminta oleh Kang Deddy Mulyadi membuat buku Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis karya Babe Ridwan Saidi. Dan di sini ada foto ya Kang Deddy Mulyadi. Saat itu beliau masih menjadi Bupati Purwakarta ya. Beliau saat itu masih menjadi Bupati Purwakarta. Ya, kita ada di sini ada ya nama saya sebagai fotografer ya di daftar isi, juga sebagai layout ya, montase dan desain buku ya. Itu terus ada foto-foto saya bersama beliau ya, Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Ya, ini bukunya. Dan ini memang hal-hal yang perlu dipahami dan perlu diketahui juga ya. Ini Kang Deddy Mulyadi. Terus ini ada Ridwan Saidi ya. Kalau mungkin kelihatan, ini ada foto saya. Ini kalau nggak salah ada wakilnya. Ini Kang Deddy Mulyadi, terus terang. Ya. Nah, ini sekali lagi bukunya Hasanah Tatar Sunda ya dalam tinjauan historis. Terus terang, saya memberi satu kesaksian. Bukan saya ingin nebeng ya, nebeng nama, nebeng top, atau kepingin channel YouTube saya ini banyak yang subscribe dan lain-lain. Tidak sebetulnya. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang punya nilai kebenaran dengan apa yang saya rasakan ya. Selama 10 tahun ya, kisah itu terjadi 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2015. Tahun 2015, saat itu Babe Ridwan Saidi diminta untuk menulis buku Hasanah Tatar Sunda tersebut. Kemudian Babe Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi mengajak saya untuk bekerja sama dan kita sama-sama menemukan Kang Deddy Mulyadi yang pada saat itu sebagai Bupati Purwakarta. Ya, tentu semua harus dirinci ya, untuk pembuatan buku, untuk desain, untuk montase dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pada saat kita sudah selesai ya membuat anggaran, kemudian saya dan Babe Ridwan Saidi sama-sama menemukan Kang Deddy Mulyadi di kantornya, di kantor Bupati Purwakarta. Itu tahun 2015, 10 tahun lalu. Dan ini satu hal yang buat saya cukup bangga ya, karena paling tidak Babe Ridwan Saidi itu mengajak saya
bekerja sama dengan seorang bupati, ya. Nah, singkat cerita, saya datang dengan Babe Ridwan Saidi ke kantor Bupati Purwakarta dan bertemulah dengan Bupati Purwakarta, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat luar biasa ya menurut saya ya. Sangat luar biasanya ketika saya sampai, saya harus buka sepatu. Ya, begitu juga Babe Ridwan Saidi gitu. Dan saya lihat di ruangan itu ada sofa-sofa atau bangku, semuanya ada di sisi, selebihnya adalah permadani ya yang terhampar, dan KDM Kang Deddy Mulyadi duduk bersila di bawah dengan pakaian putih-putihnya, juga dengan ikat kepalanya ya gitu. Babe Ridwan Saidi mengucap Assalamualaikum, langsung KDM menjawab Waalaikumsalam. Wah, suasana akrab. Be, apa kabar Be? Dari Jakarta jam berapa? Wah, rame lah. Dia menyalami saya dan menyalami Babe Ridwan Saidi, KDM ini. Langsung Babe Ridwan Saidi bilang, kenalin nih, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Dia selalu bersama saya. Itu kata Babe Ridwan Saidi. Oh ya Bang, apa kabar Bang? Kata KDM kepada saya. Ya saya bilang, baik-baik Pak. Bagaimana juga kabar Bapak? Mudah-mudahan baik. Akrab, suasana akrab, dan penuh canda dan ketawa, dan KDM ini orangnya juga humoris, ceplas-ceplos, tapi saya sadar banget bahwa KDM ini adalah orang yang cerdas kalau menurut saya, seperti itu. Perasaan saya pada saat itu, karena dia menanyakan anggaran tuh bagaimana, apa aja nanti buku itu, dan segala macam lah nanti isinya apa aja, menyangkut situs-situs gitu. Kemudian dia pertanyakan, mana anggarannya? Sudah dibuat? Sudah Pak, saya bilang gitu. Memang Babe Ridwan Saidi itu menyerahkan ke saya tunjukkan lah. Pada saat itu memang anggaran tertera 70 juta. Ya, 70 juta rupiah. Diterima oleh Kang Deddy Mulyadi, dibaca, tiba-tiba beliau bilang seperti ini. Ini nggak salah nih anggarannya nih. Sebesar ini nih, 70 juta, ini nggak salah. Oh enggak Pak, nggak salah Pak. Memang sudah saya hitung sesuai arahan Babe Ridwan Saidi, bahwa memang sebesar itu ya, dengan beberapa buku, dengan pencetakan. Oh ini nggak bisa anggaran sekian ini. Beliau gitu. Wah saya kaget juga nih. Nggak bisa ini, karena kan nanti anggaran pasti akan membengkak, karena akan datang keliling di Jawa Barat, ke situs-situs yang ada di Jawa Barat, dan segala macam, pasti anggaran ini akan berkembang. Gitu. Oh ya Pak, saya juga bilang begitu, Babe Ridwan juga gitu. Terus tiba-tiba KDM ini bilang, baik kalau gitu saya tambahin lagi 70 juta lagi. Jadi 140 juta. Wah, astagfirullah. Saya kaget bro, saya kaget banget. Waduh, luar biasa. Dia naikin sendiri. Ya, dari 70 juta anggaran dinaikin 70 juta lagi. Jadi 140 juta gitu. Bagaimana Be? Ya, Babe Ridwan saya bilang, boleh silakan. Tidak apa-apa. Ya, oke, baik kalau memang begitu. Biar nanti dalam hal penulisan juga akurat gitu ya. Kita akan keliling Jawa Barat, kata Babe Ridwan Saidi. Baik gitu loh. Nah, lagi ngomong seperti itu, tiba-tiba KDM ini nyeletuk lagi. Kalau gitu gini deh Beh, katanya. Begini Beh, katanya kepada Babe Ridwan Saidi di depan saya nih. Saya tambahin lagi 10 juta. Saya lempengin jadi 150 juta. Astagfirullahaladzim. Wah, saya tuh kaget dan saya heran. Wah, nggak salah nih. Saya bilang begitu. Selama seumur hidup saya baru melihat seorang pemimpin, orang yang kerjasama dengan kita, dia naikin sendiri anggarannya coba. Itu berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan pemikiran Kang Deddy Mulyadi ini, maksud saya, dinaikkan sendiri anggaran pada saat itu. Saya terheran-heran. Selama ini saya baru ketemu orang yang seperti beliau, Kang Deddy Mulyadi. Biasanya saya kalau mengajukan anggaran, kalau saya membuat mural atau relief atau apalah, ke salah satu PT atau apa, itu biasanya yang menerima itu pasti mengatakan, ini nggak salah nih anggarannya nih, kurangin dong, atau apalah, atau apa.
Tapi ini Kang Deddy Mulyadi ini enggak gitu loh. 10 tahun lalu loh. Dan saya pikir ini Kang Deddy Mulyadi ini bukan pencitraan gitu loh. Dan waktu itu saya yakin belum ada channel YouTube-nya gitu loh. Karena memang tidak ada yang memfoto-foto dokumentasi ya, artinya apa ya, mungkin belum ada ya, pada saat itu memang saya rasakan belum. Nah ini pun foto-foto yang ada juga, ini foto dari hasil yang kebetulan ada supir yang ini diminta dibantu orang yang ada di situ untuk memfotoi kita gitu ya. Itu kebetulan juga ada drivernya yang Babe Ridwan Saidi yang mobil kita sewa, masuk juga ke dalam dan membantu foto-foto gitu loh. Nah ini termasuk foto saya bersama Kang Deddy Mulyadi ini. Ini foto saya bersama beliau. Ya, ini foto saya. Dan saya memakai baju sama, dan bajunya itu masih ada yang seperti berapa hari lalu saya membuat testimoni. Ini bajunya nih. Ini bajunya. Ini saya pakai ya. Ini bajunya. Bajunya ini sama. Ya. Dengan apa yang saya pakai sekarang nih, ya. Ini saya pakai, bajunya sama ya dengan yang saya pakai. Tuh ya, ini sama ya dengan yang saya pakai. Dan ini bukunya ya, sebuah bukunya, dan ini juga ada foto di dalamnya yang kita ya, fotonya nih ya, ada Kang Deddy Mulyadi ya, ada Babe Ridwan Saidi ini ya, dan ini saya. Nah ini bukti ya, pada 10 tahun yang lalu KDM sudah seperti itu gitu loh. KDM, saya yakin itu bukan pencitraan. Dan beliau tuh tulus, beliau tuh cerdas, beliau sangat menghargai orang lain, beliau sangat menghargai orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mau melakukan sesuatu kebaikan ya, bekerja, berusaha. Bahkan beliau sempat ngobrol dengan saya, ya bang, saya juga suka lukisan ya. Beliau mengatakan suka lukisan, tapi biasanya lukisan itu hitam putih. Lukisan itu hitam putih, dia lebih suka karena menurut beliau itu lukisan hitam putih itu ada suasana spirit ya, suasana magis yang mempunyai kedalaman gitu loh. Ya, ini sangat luar biasa tentang Kang Deddy Mulyadi ini gitu loh. Nah, kemudian setelah kita selesai bicara dan sudah apalah administrasi apa itu yang diselesaikan oleh Babe Ridwan Saidi, pada saat mau pulang, kita izin pulang, tiba-tiba Kang Deddy Mulyadi langsung, sebentar be, sebentar. Tahu-tahu dikasih map itu isinya uang gitu loh, isinya duit. Wah, kaget juga kita. Ini be, buat di perjalanan. Ini bang, buat di perjalanan. Waduh, Masya Allah. Kaget saya gitu loh. Ini nggak ada orang yang seperti ini, spontan, cerdas, dia sudah bisa menggambarkan apa-apa yang kita akan lakukan dan kita kerjakan untuk buku ini kayak gitu. Dan ini sangat luar biasa, bro. Ya. Dan 10 tahun yang lalu Kang Deddy Mulyadi sudah seperti itu gitu loh. Sudah seperti itu. Dan makanya saya kaget kalau ada orang mengatakan dia gubernur konten gitu loh. Karena dengan kontennya itu dia apa-apa melakukan serba di konten gitu loh. Serba konten. Loh, kenapa memangnya gitu loh. Ya, tapi kan bukan baru sekarang ini aja atau beberapa tahun. Tapi 10 tahun yang lalu saya bersaksi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sudah seperti itu. Menaikkan anggaran yang kita sudah tulis. Coba. 2 kali lipatnya, kemudian ditambahkan lagi dari 70 juta, 140 juta, ditambah lagi 10 juta. 150, mau pulang masih diongkosin coba. Begitu dia tuh sangat respect kepada kita-kita, dan ini sangat luar biasa. Masya Allah. Dan ini saya kagum. Sampai dalam perjalanan pulang, Babe Ridwan Saidi bilang, Masya Allah, luar biasa tuh ya si Deddy ya katanya. Sampai begitu, kalau Babe kan ngomongnya gitu. Luar biasa tuh si Deddy itu katanya. Ya udah kita siapin aja, kita kerjain kayak gitu. Ya, itu orang tulus wan, kata Babe Ridwan Saidi. Udah, kita kerjain. Nah ini saya bicara agak detail ya artinya dibandingin testimoni saya kemarin. Udah, akhirnya kita masih sempatkan diri
waktu itu kita ke sentra keramik ya, industri ya, yang ada di Pleret ya. Nah pada saat itu Pleret itu peak waktu itu namanya peak Kadin kalau nggak salah. Itu memang kita ke situlah ke pembuatan keramik. Nah setelah itu berhubung waktu juga masih agak siang gitu, kita pergi ke Kuningan ya, ke situs Cipari di mana ada monumen stone dan juga ada kubur batu ya, Cipari ya, Cipari Kuningan. Nah di situ juga ada museumnya, kita ke sana gitu loh. Nah besoknya kita pergi ke Batu Jaya ya, Batu Jaya Kerawang. Di situ ada situs Batu Jaya, ada candi jiwa, Unur Jiwa, dan juga candi Blandongan, Unur Blandongan. Dan ini candi yang sudah, kalau nggak salah informasi, lebih tua candi ini dibanding Borobudur. Oke, kita ke sana, kemudian juga ke situs Cibuaya ya. Kita keliling, terus kita juga ke Ciareteun ya, di daerah Ciampea, Batu Bertulis ya, Tapak Gajah, seperti itu ya, Batu Dakon, Batu Congklak ya. Kita kemudian ke daerah Gobang ya, terus kita ke Bogor ya, kita juga sama-sama meneliti tentang batu yang tertulis itu yang ada di Bogor. Kemudian kita juga menelusuri ya bekas kerajaan Pakuan ya, dan juga kerajaan Pajajaran. Kita coba menelisik pada saat itu. Ya semua ahli sejarahnya kan Babe Ridwan Saidi dan saya cuma memotret ya, mendokumentasikan seperti itu gitu. Nah, yang saya mau katakan, KDM ini sangat unik, spontanitas, cerdas, dan orangnya sangat appreciate kepada orang-orang yang memang bekerja dan punya kayak saya sebagai seniman pelukis, dia apresiasi banget, dia ngobrol dengan saya kayak gitu. Dan ini menurut saya sangat luar biasa ya. Makanya kenapa saya membuat testimoni ini, sekali lagi saya bukan bukan pengen terkenal nama saya, bukan saya menyantel nama saya atau saya meningkatkan subscriber saya, tidak. Saya pun di channel kesaksian saya yang pertama kemarin itu, saya tidak bilang tolong di-subscribe saya tidak pernah bilang itu. Yang penting saya membuat kesaksian. Mudah-mudahan dengan kesaksian ini orang-orang yang mungkin menyangka atau istilahnya menyinyirkan KDM ini bisa paham gitu loh. Walaupun sekarang beliau ngonten, tapi 10 tahun lalu tuh tidak. Dia memang tulus ketika dia menaikin anggaran gitu loh. Ya, lepas dari beliau itu sering berkomunikasi dengan Babe Ridwan Saidi almarhum ya, sering berkomunikasi karena Babe Ridwan Saidi ini sering ya dikontak dan dijemput dengan sopir beliau untuk ketemu KDM di Purwakarta ya, karena biar bagaimanapun juga Babe Ridwan Saidi ini kan pernah sebagai ketua HMI ya. Beliau alumni UI dan juga ketua anggota DPR 2 kali, ketua partai P3, dan bidang-bidang politik sangat dikuasai lah oleh Babe Ridwan Saidi, dan ini menjadi teman diskusinya Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya, sekali lagi saya katakan, kesaksian saya ini bukan saya ingin mengikut-ikuti atau bukan saya ingin mencari tenar ya, dompleng Kang Deddy Mulyadi, tidak. Saya cuman membuat satu kesaksian, testimoni di mana yang saya ceritakan apa adanya dan benar adanya. Dan ini satu bukti. Saya bersama beliau 10 tahun yang lalu, sekali lagi, dan ini satu bukti. Ya, jadi saya pikir mudah-mudahan dengan testimoni saya ini, bagi orang-orang yang sekarang ini makin lama makin dahsyat ya, menggempur Kang Deddy Mulyadi ya, dengan segala macam julukan gitu. Aduh, buat saya sangat prihatin sekali gitu loh. Ya, manusia boleh aja yang tempatnya hilaf ya, tempatnya salah. Tapi kan selagi manusia itu ingin berbuat baik ya, menyantuni anak yatim ya, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, membantu orang untuk berobat, meningkatkan mutu pendidikan ya, membuat disiplin para anak-anak sekolah, itu apa salahnya gitu loh. Ya, terutama di Jawa Barat ya,
Ya syukur-syukur insya Allah semua akan berpengaruh ke rakyat Indonesia seluruhnya ini loh, warga Indonesia ya. Ya gitu. Dan saya begitu terharunya melihat satu YouTube ya, video di YouTube ketika anak sekolah sekarang keluar dari sekolah rame-rame dan seru gitu loh. Saya lihat ini ada YouTube di salah satu sekolah di Sukabumi kalau tidak salah. Itu mengingatkan saya ketika tahun 60 dan 70-an ketika saya SD, SMP, dan SMA ya. Jadi kita pulang sekolah itu bubar bareng-bareng, rame, ya di jalan, hiruk pikuk. Tidak ada perbedaan kelas di situ. Semua sama dengan seragam. Ya, apalagi pada saat zaman saya, jarang sekali orang dijemput pakai mobil ya, walaupun dia orang kaya sekalipun kayak gitu. Kebanyakan pada jalan kaki gitu loh. Ya, jalan kaki, bahkan naik angkutan umum, naik bus, ya kan, kayak gitu. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana anak menjadi mandiri, ya, anak bersikap kepada orang tuanya harus santun, harus menghormati. Ini adalah hal-hal yang dibawa oleh KDM gitu loh. Ya, saya rasa yuk kita sekarang ini jangan menyinyirkan beliau gitu loh. Doakan beliau ya, Kang Deddy Mulyadi agar sukses ya, agar bisa menjalankan tugasnya dengan benar, baik, kayak gitu, bermanfaat buat masyarakat Jabar, insya Allah untuk masyarakat Indonesia kelak. Kita doakan mudah-mudahan, apalagi berkabar beliau kesehatannya terganggu. Mari yuk kita doakan beliau cepat pulih, Allah beri kesehatan, Allah selalu melindungi KDM, Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada KDM, dan semoga semuanya berjalan lancar atas tugas-tugasnya dan dijauhkan dari segala macam fitnah dan KDM betul-betul amanah. Ini menurut saya ya, saya sebagai anak Betawi kayak gitu, saya pasti akan mengatakan KDM oke punya kayak gitu. Insya Allah semua berjalan baik, semua berjalan lancar. Sekian, satu lagi testimoni saya untuk memperjelas testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.